Kita dahului pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini sebetulnya sudah sering dipersoalkan, sering diperkarakan oleh mereka, baik yang mencari Tuhan maupun yang tidak mempercayai Tuhan. Apa itu? Pertanyaannya mendasar, tapi ini pertanyaan yang tadi ya, bisa ditanyakan orang yang bertuhan maupun orang yang nggak bertuhan, atau orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama. Pertanyaannya adalah, bagaimana manusia tahu bahwa Allah itu ada? Bagaimana manusia tahu bahwa Allah itu ada? Apakah karena warisan dari kecil kita sudah terlahir, kita sudah dibesarkan dalam lingkungan orang-orang beragama yang sudah terbiasa meyakini bahwa Allah itu ada? Nah, biasanya bagi kita yang dibesarkan dalam lingkungan beragama, yang sudah terbiasa meyakini bahwa Allah itu ada, pertanyaan tersebut biasanya kita abaikan. Malah pertanyaan itu bisa kita anggap konyol. Pertanyaan itu kita anggap konyol, dan pertanyaan itu nggak berfaedah, nggak ada gunanya. Sebab kita sudah merasa bahwa Allah itu ada. Ya memang Allah itu ada, tapi kan yang jadi persoalan bagi orang yang nggak meyakini Allah itu ada. Belum lagi ditambah dengan banyaknya pengalaman-pengalaman yang biasanya dialami oleh orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan agama. Pengalaman apa? Pengalaman adik kodrati, pengalaman mistik. Yang seringkali yang cenderung kita asumsikan, kita anggap bahwa itu adalah sebagai tindakan Allah. Maka kita sangat yakin bahwa Allah itu sungguh-sungguh realitas yang tidak terbantahkan. Ini juga jadi nanti kita bahas deh di bagian akhir ya. Bukan berarti ini orang yang sudah meyakini Allah dalam pikiran itu dia sudah selamat ya. Saya gunakan kalimat itu. Bukan berarti orang yang meyakini Allah dalam pikiran otomatis selamat. Maka judul pembahasan kita hari ini, beragama tapi tidak bertuhan. Loh, beragama tapi tidak bertuhan. Nah, bertuhan itu apa? Beragama itu apa? Agama itu kan dari bahasa Sanskerta. A tidak, gama kacau. Jadi sistem yang mengatur tata keimanan supaya orang itu hidupnya baik, supaya orang itu hidupnya teratur, diatur oleh hukum. Sementara bertuhan itu secara sederhana artinya bersifat seperti Allah. Bersifat seperti Allah apa? Punya kasih. Jadi bertuhan dan beragama itu beda ya. Orang yang beragama belum tentu bertuhan. Tapi orang yang bertuhan sudah pasti dia beragama. Roma 12 ayat 2, ingat? Jadi baik, berkenan, sempurna. Orang nggak mungkin sempurna kalau dia nggak berkenan. Orang nggak berkenan, orang nggak bisa jadi baik kalau, orang nggak bisa sempurna kalau dia nggak berkenan. Orang nggak bisa jadi berkenan kalau dia nggak baik. Nah, baik ini kan tataran hukum. Hukum. Paham nggak maksud saya ini? Paham ya? Bagi kita yang meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang nyata, yang eksis, bukan kesulitan sama sekali untuk mengakui bahwa Allah itu ada. Sebab keyakinan itu sudah menyatu dalam kehidupan kita.
sudah mengakar sangat kuat sejak kita masih anak-anak. Di negara yang memiliki sila ketuhanan Maha Esa seperti negara kita, Indonesia, masih kondisi untuk mempercayai bahwa itu kan pertanyaannya kan. Sementara yang oke, kita lanjut ya. Jadi bagi kita yang sudah terkondisi lahir sejak kecil sudah beragama Kristen, kemudian kita memang tinggal di negara yang memang memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa seperti Indonesia, di negara kita Indonesia ini, pastilah masyarakatnya terkondisi untuk mempercayai bahwa Allah itu ada. Suasana masyarakat yang religius ini sangat kondusif membangun keyakinan akan keberadaan Allah. Keyakinan yang dimaksud di sini apa? Keyakinan yang dimaksud di sini adalah pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Iman itu kan ada 3 jenisnya ya. Masih ingat? Satu, iman apa? Iman percaya. Iman persetujuan pikiran kali. Yang 3 adalah keselamatan. Iman percaya itu apa? Kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Kita percaya di dalam namanya itu ada kuasa. Jadi kita percaya ada kuasa. Kita mengklaim sesuatu, misalnya mendoakan orang, kita percaya orang itu akan sembuh. Nah, itu iman percaya. Percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan. Nah, kemudian iman yang kedua adalah iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Persetujuan pikiran atau pengaminan akali ini seringkali disebut iman sejarah. Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, hidup selama 33 tahun setengah, punya 12 rasul, satu mengkhianatinya, kemudian ada lagi penggantinya rasul penggantinya Yudas ada ya. Itu kan iman pengaminan akali. Persetujuan pikiran, iman sejarah. Ya bukan berarti salah ya, bukan berarti mau mengatakan iman percaya salah, iman persetujuan pikiran salah, enggak. Tapi iman yang membuat seseorang selamat itu iman keselamatan. Iman keselamatan itu apa? Seperti Abraham yang diminta keluar dari Ur Kasdim, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, Abraham mempersembahkan anak. Jadi apa yang Tuhan mau, Abraham penuhi. Nah, itu namanya iman keselamatan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercaya. Penurutan sepenuhnya terhadap kehendak Allah. Itu iman keselamatan. Nah, sementara kita menerima keyakinan tersebut tanpa bantahan sama sekali. Oke, Grace. Kita menerima keyakinan tanpa bantahan sama sekali.
tidak ada usaha untuk mempertanyakan dan mengkritisi keyakinan yang sudah kita yakini. Keyakinan yang sudah ada. Kritisinya. Tadi namanya iman apa? Iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali atau apa tadi sebutan lainnya? Iman sejarah. Nah, sebetulnya kalau kita mentok sampai di situ aja, kita percaya sama Tuhan tapi mentok di situ aja nih. Di pengaminan akali, di persetujuan pikiran, sebetulnya ini merupakan pembodohan secara terselubung. Dan keyakinan ini sudah terbukti diturunkan dari generasi ke generasi secara otomatis. Keyakinan ini diturunkan dari generasi ke generasi secara otomatis. Sudah terbukti. Ya memang kita terkondisi. Ada minusnya, ada plusnya. Minus plusnya apa? Ya kita terkondisi untuk hidup lebih baik. Karena kita memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita menganggap orang yang nggak percaya Allah, mengakui Allah, tidak mempercayai bahwa Allah itu ada, dianggap sebagai orang yang bodoh. Dipandang sebagai aib. Nah, biasanya orang yang terjebak pada iman, persetujuan pikiran, pengaminan akali, memandang Allah itu sekedar simbol keagungan sebagai simbol keagungan orang bermoral atau orang beragama. Tanpa kita memahami artinya orang-orang yang dihubungkan dengan Kristus atau seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, jikalau kamu mengaku tinggal di dalam Dia, haruslah kamu hidup sama seperti Yesus Kristus. Ayatnya. Kok ngomong ke aku ya? Soalnya suara hilang kok, aku nggak denger. Oh, hilang. Saya Iya, minta suara Fitri, tapi nggak hilang-hilang. apa-apa. Fitri kayaknya masih ini juga nggak dengar tadi. Iya, Oke, boleh hilang-hilang bantu soalnya. Ezra. Kenapa kok ayatnya ayat berapa? 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, bentar. Tapi suara saya terdengar ya, Fit ya? Saya takutnya nanti nggak kedengeran nih penjelasannya. Nggak kedengeran. Putus, nyambung. Putus. Waduh, gawat nih. Esra, tapi suara saya jelas ya, Esra ya? Kadang hilang kok, kadang kayak ada, kadang hilang gitu-gitu. Oke, dikasih tahu dong kalau nggak ada. Ini saya nggak jalan terus nih kalau nggak dikasih tahu nih. 1 Yohanes Set. 2 ayat 6. Oke.
1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengaku Kristen, kita mestinya hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau kita mengaku Kristen tapi kita nggak menghidupi karakter Kristus, namanya Kristen KTP ya. Tandanya apa? Orang yang terjebak dalam kekristenan agama. Tandanya apa? Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Apa tandanya orang terjebak dalam kekristenan agamawi? Guys, can you hear me? Mungkin tidak punya belas kasihan. Nggak punya belas kasihan. Oke. Ada lagi? Mungkin selalu mengutamakan seremonial atau liturgika gereja. Wah, ini udah ini nih. Pasti udah belajar nih di bukunya PRS nih. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama benar ya tadi ya. Nggak punya belas kasihan. Oke. Belas kasihan itu kan dasarnya adalah pengertian akan kebenaran. Orang kalau nggak punya pengertian kebenaran, ya hanya perbuatan baik. Apa bedanya belas kasihan sama perbuatan baik? Ya, kayaknya sih sama ya. Tapi beda sebetulnya. Ada lagi? Tandanya adalah mereka atau kita atau siapapun lah yang Kristen ini tidak memahami, tidak melakukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Tidak memahami Injil dan tidak menghidupi Injil. Itu jelas, bukan Kristen. Injil itu adalah cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Apa yang Yesus ajarkan, itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan, itu yang Yesus ajarkan. Jadi Injil itu cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Jadi kalau dibilang gimana cara kita menghidupi karakter Kristus, gimana caranya kita jadi murid Kristus? Ya kita dimuridkan oleh firman-Nya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 bilang begitu. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau orang tidak memahami, orang Kristen yang saya maksud ya, tidak memahami keyakinannya dengan baik, tidak mengamalkan ajarannya dengan konsisten, ini namanya Kristen agamawi. Ya orang agamawi aja rajin ibadah, berbuat baik. Masa kita lebih parah dari itu sih? Matius 5 ayat 20 jelas kok bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dengan pengaminan akali atau persetujuan pikiran mengenai Allah yang selama ini kita telah miliki, kita merasa sudah bersikap pantas kepada Allah. Padahal faktanya kita belum mengerti, apalagi melakukan. Makanya pertemuan seperti itu sebenarnya kita belajar, kita ngecharge. Karena ada kalanya
kadang kita jenuh, kadang kita putus asa, gagal lagi. Nah, pertemuan-pertemuan semacam ini itu menguatkan kita belajar lagi kehendak Allah yang baru, yang belum pernah kita tahu. Kita saling membagikan spirit. Ini kalau online, sorry mas, ini kalau online aja apa susah gitu ya, apalagi ketemu ya. Ya tapi paling tidak ya sesibuknya kita ya kita sediakan waktu untuk belajar firman. Jangan pernah tidur itu aja. Biasanya kita merasa telah bertuhan, kita merasa sudah menghormati Tuhan. Dengan kita memiliki pengaminan nakali atau persetujuan pikiran. Ironisnya faktanya menunjukkan bahwa moral masyarakat seperti ini ternyata tidak mutlak lebih baik daripada mereka yang tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Saya pernah cerita tadinya. Saya pernah ketemu orang ateis baik banget. Baik. Masa kita mau dibandingin sama moral ateis? Nah, situasi seperti ini juga ada pada lingkungan masyarakat yang mayoritasnya orang-orang Kristen. Ya kan di Indonesia kan kita minoritas. Tapi ternyata ini juga terjadi loh di lingkungan masyarakat yang mayoritasnya Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen KTP, Kristen keturunan tadi. Dia karena papanya, misalnya kita lahir di Brazil kan banyak orang Kristen, banyak orang Katolik. Otomatis dia jadi Kristen dong, jadi Katolik dong, ya nggak? Nah, mestinya kalau kita udah dipercayakan kebenaran seperti ini, kita semakin serius lagi. Kita lebih serius lagi mencari Tuhan. Jangan berkata, aku masih muda. Justru karena masih muda, kita kasih semua tenaga kita buat Tuhan. Ya, memang di lingkungan masyarakat yang mayoritasnya Kristen, mereka melestarikan agama Kristen dan melakukan ibadah liturgi dengan rutin dan setia. Tetapi mereka tidak melakukan usaha untuk mendalami kebenaran firman Tuhan dan berusaha melakukan. Itu kesimpulan dari mana tuh? Gitu kan? Pasti ditanya dong. Lihat Eropa tuh. Dulu pusat Zending loh. Zending itu pusat pembentukan dan pengiriman misionaris-misionaris. Jadi misionaris dibentuk di sana, terus dari sana akan dikirim ke negara-negara lain. Sekarang jadi apa? Ya sama aja sih kayak orang ateis itu kan bukan hanya orang yang menolak keberadaan Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Ateis itu ada ateis praktis loh. Atau teis teoritis. Ateis praktis dan teis teoritis itu sama. Ateis praktis apa? Mereka percaya bahwa Allah itu ada, tapi dalam kehidupannya mereka tidak menghidupi, tidak mengamalkan nilai-nilai kebenaran. Paham nggak nih maksudnya? Sama seperti orang Farisi. Belajar sih Taurat, tapi nggak melakukan. Misalnya nuntut orang aja. Ya nggak heran sih, kalau di tempat di mana mayoritas masyarakat beragama Kristen tersebut terdapat berbagai pelanggaran moral yang memalukan. Banyak LGBT, wah macam-macam sekarang ya. Kalau kita cuma jadi orang Kristen, beragama Kristen,
tapi kita tidak mengerti firman Tuhan, dan kita tidak menjadi pelakunya, maka kita tidak berbeda keadaannya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Bener loh. Kita Kristen, tapi kita nggak mendalami firman Tuhan, kita nggak menjadi pelaku firman, maka nggak ada bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sama-sama ateis. Yang satu jelas-jelas mengatakan, saya nggak percaya Tuhan. Nah, ini penganut apa? Penganut nihilisme. Ya bedanya dia nggak punya agama, kita punya agama. Tapi dua-duanya sifatnya sama-sama ini. Sama-sama tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, untuk itu kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Secara konsisten dan kita konsekuen. Kita menerima apapun konsekuensinya. Ditolak keluarga ke, ditolak temen ke. Nah, ini biasanya terjadi kan. Komsel terus menjadi pendeta gitu kan. Terus dijauhin teman-teman kan. Komsel mulu, ibadah mulu. Terus dicengin. Diceng-cengin parah lah. Saya pernah dicengin Roh Kudus. Parah ya. Saya disebut Roh Kudus. Parah banget teman saya ini. Agamanya non-Kristen ya. Ini laptopnya Roh Kudus. Wah. Candanya nggak asik banget ya. Dia nggak tahu kalau menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Nah, kita juga jangan jadi batu sandungan ya. Artinya gini, kita belajar firman nih sungguh-sungguh. Kita berusaha melakukan firman. Kita berusaha menjadi pelaku firman. Kita berusaha melakukan apa yang kita sudah mengerti. Terus kita jatuh nih. Terus dilihat orang nih. Dilihat orang deket nih. Terus orang deketnya bilang, ah sama aja kan lu komsel juga jatuh juga. Jangan jadi down. Saya pernah dibilang gini loh. Dan ini sama saudara saya sendiri. Bet, kalau lu jatuh, Bet, gue nggak tahu lagi harus ngelihat siapa. Nah, itu makin apa ya? Makin takut saya jatuh, tau nggak? Makin takut saya jatuh. Bukan sombong ya, tapi saya makin takut jatuh. Bukan berarti kalau kita jatuh, terus, wah yaudahlah, gue udah dicap buruk ini. Jangan mikir gitu. Ya kita jatuh ya pasti kalau orang belum mengerti ya, orang yang belajar firman juga bisa jatuh gitu. Kita dicap jadi batu sandungan. Ya udah it's okay, kita yang penting berjuang terus. Jangan malah nyerah. Jangan malah nyerah. Itu yang iblis pengen loh. Iblis kalau orang cuma rajin ke gereja, orang beragama dia nggak usah nyerang, nggak diserang kayaknya. Tapi orang belajar firman dan berusaha melakukan firman dengan sungguh-sungguh, itu jadi target operasi yang pertama loh. Ini nih orang yang pertama-tama harus gue hancurin nih. Nah, hal-hal seperti ini kan pasti terjadi. Dan saya udah ngalamin duluan. Dan teman-teman saya rasa udah ngalamin juga beberapa peristiwa. Nanti kita bisa sharingnya. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Semua pasti bisa dilewati kalau kita cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan, sungguh-sungguh belajar firman. Dan kita berjuang untuk melakukan firman itu. Makanya firman jangan cuma jadi nyampe di pengetahuan, jangan sampai di kognitif doang. Kebenaran firman yang kita pelajari harus sampai jadi cara memandang, cara berpikir, bangunan berpikir. Jangan cuma jadi sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan doang, kita dicobain nih, masih bisa gampang kalah kita. Tapi kalau jadi cara berpikir, jadi mindset, jadi bangunan berpikir, wah udah susah tuh. Bet, ngerokok nggak? Nah, saya waktu itu sering ditawarin tuh. Ah, banci lah, masa lu nggak mabok sih gitu kan. Saya diemin aja.
Kalau dulu kita tertarik, nah ini yang cewek kan suka ngomongin orang ya. Hobinya gosip ya. Iya apa enggak nih? Sepakat nggak nih? Pokoknya kalau ada orang ngomongin orang, waduh, seru banget kayaknya. Tapi sekarang ya mudah-mudahan ya, teman-teman kan udah belajar firman nih. Kita jadi malas dengerin ya, aduh, ngomongin orang. Mending yang ngomongin lebih baik ya. Yang ngomongin lebih parah malah. Ya kalau ngomongin dalam maksud mencari solusi, oke. Ngomongin misalnya depan orangnya, ya oke, nggak apa-apa. Namanya kan ngasih tahu yang bener ya. Jangan malah ngomongin orang, malah jatuhin. Nanti di tempat kerja banyak nih. Nanti teman-teman yang mau kan teman-teman bentar lagi masuk dunia kerja nih. Gak usah kaget. Ngomongin rekan kerja itu udah makanan kayaknya. Kalau nggak ngomongin nggak puas gitu. Terus reaksi kita apa? Ya diem aja. Kalau ditanya ya nggak usah komentar. Bicara seperlunya aja. Yang penting kita nggak menyakiti hati Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berbeda dengan negara-negara atau masyarakat yang menghargai berpikir bebas. Free thinker. Di barat itu kan negara bebas ya. Negara demokratis, bebas. Indonesia kan adopt dari sana. Abraham Lincoln punya kan demokratis. Orang ateis bisa bangga berpikir bahwa ia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dia bangga dengan sudut pandang berpikirnya mengenai Tuhan bahwa ia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Mereka terang-terangan. Ateis itu jadi apa ya? Kayaknya kalau gue ateis, gue keren gitu. Tapi sekarang agnostik ya. Kalau dulu tuh booming ateis tuh. Kalau ateis gue keren gitu. Kayak apa ya? Kayak tren gitu. Kalau sekarang agnostik. Sama aja sih dua itu. Mereka terang-terangan menyatakan tidak membutuhkan Tuhan dan juga agama apapun. Juga seorang yang mengaku sebagai free thinker, pemikir bebas, yang merasa tidak perlu agama. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara yang mengkampanyekan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak berpikir bebas. Nah, menurut kelompok ini, mereka tidak mempercayai bahwa Allah ada adalah bagian dari kebebasan hak asasi mereka. Mereka berpikir bahwa negara pun tidak berhak memaksa mereka untuk beragama dan bertuhan. Bagi mereka nih, Tuhan itu personifikasi. Gila nggak tuh? Tuhan itu personifikasi dari ide abstrak semata-mata. Sama kayak gini. Kita menganggap iblis personifikasi aja udah salah loh. Jadi, nangkap nggak maksudnya? Jadi iblis itu nggak ada, yang namanya iblis pribadi itu nggak ada. Iblis itu hanya personifikasi dari kejahatan. Jadi yang namanya iblis itu nggak ada. Itu aja udah salah loh. Apalagi menganggap Tuhan sebagai personifikasi. Gila. Berani banget berpikir kayak gini. Bahkan mereka lebih percaya teori-teori konspirasi. Kan ada tuh banyak tuh di seliweran di TikTok banyak tuh biasa tuh. Saya sering ngeliatin tuh. Jadi ada manusia yang berevolusi menjadi alien diwawancara tuh. Diwawancara ditanya, siapa yang menciptakan bumi ini, jagat raya ini? Dibilang nggak ada. Terus lebih percaya sama kayak gitu. Ya sebenarnya sah aja sih untuk menolak secara mutlak keberadaan Allah. Itu kan kehendak bebas mereka ya. Tapi nanti mereka yang tanggung. Mereka tidak merasa perlu beragama, bahkan tidak
itu hanya memancarkan pengaruh negatif dalam kehidupan manusia. Mereka secara provokatif menyatakan diri sebagai tidak beragama dan tidak bertuhan. Jadinya landasan bermoralnya apa? Tidak ada subjektivitas, kan? Suka-suka mereka, ya nggak? Jadi standar kebaikan apa? Ya, kagak ada ukuran suka-suka mereka. Nah ini bahaya. Orang beragama aja bisa terjebak salah. Apalagi orang tidak beragama. Tapi bagaimanapun setiap orang berhak meyakini atau menolak keberadaan Allah. Tapi ingat, suatu saat setiap orang akan membuktikan apakah Allah benar-benar ada atau hanya sebuah fantasi. Makanya di pembahasan tentang mengalami Tuhan ini, kita jangan hanya sampai titik mengalami Tuhan di dalam, tapi alami Tuhan lewat pengalaman kita. Masih nggak mengalami Tuhan lewat apa aja? Lewat yang sebutin tadi, teman-teman ingat kan? Mengalami Tuhan lewat perjumpaan pribadi, lewat dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, terus apa lagi? Lewat apa? Pertolongan-pertolongan Tuhan. Satu tadi lewat apa? Perjumpaan pribadi, ya sifatnya bisa mistik, tapi kebanyakan nggak mistik. Tapi kalau teman-teman nih belajar firman tuh saat teduh, teman-teman bener-bener nih saat teduh belajar firman sungguh-sungguh benar-benar, ada semacam konfirmasi. Ada semacam konfirmasi. Jadi lewat perjumpaan, lewat pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi, lewat dirubah kebenaran firman, lewat pertolongan Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman mistik, saya rasa setiap kita pasti bakal ngalamin. Kalau kita betul-betul meyakini, bukan hanya meyakini ya, tapi juga menghidupi kebenaran firman. Ya, saya rasa saya udah pernah cerita ya beberapa pengalaman ya. Dan jangan hanya puas sampai tadi dinalar aja. Jadi kita nggak ragu sedikit pun. Nggak ada satupun argumen di dunia ini yang bisa membuat kita ragu bahwa Allah itu tidak ada. Saya suka baca buku. Ada buku-buku yang terlarang sebetulnya untuk dibaca, tapi saya beli. Saya mau tahu sejauh mana sih. Saya kasih tahu satu judul ya, God Delusion. Saya beli itu. Ada beberapa buku saya beli. Dan ya oke, itu cukup meyakinkan. Tapi kalau kita udah mengalami Tuhan, kita nggak akan kita nggak akan memiliki keraguan, kegentaran sedikit pun. Karena kita bukan yakin di dalam nalar saja, tapi kita udah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan lewat perjumpaan pribadi, lewat dirubah kebenaran firman, dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin.